tangga bagaikan kapal yang berlayar di tengah laut. Layaknya bahtera yang sedang dilanda badai. Sang nakoda harus cepat dan tepat dalam mengambil sikap agar bisa selamat sampai di tujuan. Maka disinilah letak pentingnya ilmu sesuai ajaran Islam sebagai bekal untuk keluarga muslim dalam mengambil langkah-langkah yang benar untuk setiap permasalahan, termasuk ketika dihadapkan dengan ujian dalam berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada sebuah ayat yang oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau katakan bahwa andai ada yang boleh ditutupi dari ayat, maka ayat ini akan ditutupi oleh Rasulullah SAW. Ayat apakah itu? Ayat itu ada dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-37. Bahwa di dalam ayat ini disebutlah satu-satunya nama sahabat Nabi SAW, yaitu kata Zaid pada ayat yang 37 dan ayat yang ke-38, menjadi satu rangkaian kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga tentang rumah tangga dan konfliknya. Juga Allah ingin menyampaikan tentang sebuah hukum pernikahan, yaitu menikahi bekas istri anak angkat. Ini menjadi pelajaran mahal untuk kita semuanya dalam tema konflik rumah tangga. Inilah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu nama sahabat dari lebih dari 100.000 jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Pada surat ini Allah menceritakan sebuah kisah yang terjadi dalam pernikahan Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsh. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu merupakan seorang budak yang kemudian diangkat sebagai putra oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Zainab binti Jahsh merupakan perempuan berparas cantik, memiliki status sosial yang tinggi dan terpandang, berasal dari keluarga yang dikenal kemuliaannya. Mereka berdua dipersatukan atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu Zaid bin Harithah sudah memasuki usia yang cukup untuk menikah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meruntuhkan pola pikir orang Arab yang menjunjung tinggi status sosial. Rasulullah ingin menekankan bahwa tidak ada lagi yang pantas dipandang dalam diri setiap umatnya selain ketakwaan pada Allah. Pada mulanya, Zainab menolak atas pernikahan ini, hingga turunlah surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Turunlah ayat ini sebagai teguran bagi Zainab, hingga akhirnya ia menyetujui pernikahannya dengan Zaid. Maka Nabi nikahkan seorang Zaid bin Harithah yang putra angkat Nabi SAW itu, dan dia hanya mantan budak. Sementara dinikahkan dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, yang merupakan wanita Quraisy, wanita terhormat, wanita cantik, bahkan punya keturunan bersambung dengan keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dalam pernikahannya kemudian bertahan, disebutkan hanya setahun saja bertahan rumah tangga itu. Setahun bertahan, kemudian sudah tidak tahan lagi. Zaid kemudian mengadu ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadu ke Rasul, kemudian mengadukan tentang istrinya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan istrinya, dia sudah ingin melepas ikatan rumah tangga ini. Rumah tangga yang dijalani selama 1 tahun itu tidak dapat diisi oleh rona kebahagiaan dari keduanya. Sebagaimana pola pikir masyarakat Arab pada umumnya, Zainab sulit menghormati Zaid sebagai suaminya. Ia tidak bisa merasa sebanding dengan Zaid, sehingga ketika Zaid mendekatinya, ia menjauh. Dan ketika Zaid berlemah lembut padanya, ia membalas dengan ucapan yang keras. Sikap Zainab itulah yang membuat Zaid bin Harithah merasa tidak mampu memimpin istrinya dengan baik. Maka ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat. Dan Nabi SAW memberikan nasihat, yang nasihat itu diabadikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Di mana Allah SWT mengabadikan, idza qulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zaujak. Bahwa ketika Allah SWT mengabadikan kisah ini, yaitu di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat pada Zaid. Nasihatnya adalah amsik 'alaika zaujak. Pertahankan istrimu, jangan kau ceraikan. Ini adalah nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Zaid agar jangan ceraikan istrimu, maka jaga dan pertahankan baik-baik. Tapi ternyata kemudian Zaid bin Harithah sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Akhirnya yang dilakukan, akhirnya kemudian terjadilah perceraian itu. Sikap Zainab tidaklah salah. Sebagai wanita, ia lebih memperhatikan kesekufuan dalam hal nasab keluarga. Dan sebagian wanita yang lain ada yang mencukupkan diri dengan ukuran agama suaminya. Lewat kisah ini terdapat pelajaran yang dapat kita teladani. Pertama, bahwa pentingnya memerhatikan masalah-masalah yang kemungkinan terjadi saat menikah. Dalam kisah Zaid dan Zainab, akar permasalahan mengerucut pada masalah ketidaksefukuan dalam hal nasab dan strata keluarga. Sekufu diartikan dalam banyak hal, yakni mencakup nasab atau keturunan, agama, harta, paras, dan lain sebagainya. Jika dalam pasangan tersebut tidak sekufu atau sepadan, maka akan dibutuhkan usaha yang lebih agar mencapai keharmonisan dalam pernikahan. Yang kedua, para ulama telah sepakat juga bahwa kesetaraan di dalam pernikahan itu yang dimaksud adalah kesetaraan dalam urusan agama. Di mana agama harus setara, harus sama. Tapi kita juga ternyata dengan kisah Zaid dan Zainab, kita bisa menambahi bahwa bukankah Zaid adalah orang yang soleh, Zainab juga wanita yang solehah, radhiyallahu anhuma. Tetapi mengapa juga terjadi perceraian? Bukankah telah dipertemukan antara dua orang yang soleh dan solehah? Tetapi terjadilah perceraian dikarenakan ada ketidaksetaraan di tema yang lain. Itu menunjukkan bahwa kesetaraan di dalam hal yang lain juga perlu ditimbang baik-baik. Karena kalau tidak mampu menyesuaikan dirinya sepanjang pernikahannya, maka rumah tangga dalam ancaman. Dan itulah sebab yang kemudian menyebabkan seorang Zainab tidak mampu menahan lisannya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa literatur bahwa
Zainab radhiyallahu anha memang wanita yang memiliki ketajaman di dalam lisan. Tentu ini bukan aib sesungguhnya, tetapi ini hanyalah kebiasaan bertutur. Dan ketika ditambahi dengan masalah, maka itu lisan yang seperti itu maka akan bisa jadi memperuncing masalah, dan inilah kejadiannya. Maka Zaid sudah tidak tahan lagi. Ketiga, dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, Zaid bin Harithah mengambil langkah yang terbaik untuk mencari nasihat pernikahannya. Dalam hal ini, ia mempercayakan permasalahannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan solusi. Rasul adalah ayahnya, ayah angkatnya. Artinya telah bersama dengan Zaid, mendidik Zaid dengan sedemikian luar biasa. Maka ini kepada orang dekatnya, keluarga, entah orang tua kita, entah siapapun yang dekat dengan kita, yang juga mendidik kita sehingga tahu tentang kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menikahkannya dan mencarikannya sebagai jodoh. Maka ini juga menarik, penting, karena ketika Rasul yang mencarikan jodoh, yang mengenalkan dengan Zainab, maka insya Allah mudah-mudahan menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi. Bahwa kemudian setelah semua usaha itu tapi kemudian gagal, tidak berhasil menenangkan keadaan, tetapi yang terjadi malah akhirnya harus putus, maka ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu berakhir, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasul, semoga Allah memberi Zaid istri yang lebih baik dari Zainab, dan semoga Allah memberi Zainab suami yang lebih baik daripada Zaid. Selang beberapa waktu, takdir Allah menunjukkan pada kebaikan. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan. Zaid bin Harithah menikahi budak pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummu Aiman, yang kemudian mendapatkan keturunan saleh bernama Usamah bin Zaid. Sementara Zainab binti Jahash dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keguncangan yang terjadi dalam pernikahan tidak hanya dialami oleh para sahabat dan tabi'in, tapi juga dihadapi oleh pernikahan paling mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiapkan landasan turbulensi untuk pernikahannya? Pernikahan insan yang paling mulia di muka bumi bukan berarti berjalan mulus dan terlepas dari masalah. Sebaliknya, ada pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peristiwa yang dapat kita pelajari adalah ketika suatu hari Rasulullah pulang dari peperangan melawan orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy. Kemenangan berpihak pada umat muslim, sehingga ketika Rasulullah kembali menemui istri-istrinya, mereka beranggapan bahwa beliau membawa ghanimah dari musuh. Maka mereka yang sempat tergiur dengan gelimang harta mendekati Rasulullah untuk merayunya. Mereka berkata, ingin seperti perempuan-perempuan Kisra yang bergelimang perhiasan dan permata, jauh dari kemiskinan. Masalahnya saat itu adalah istri-istri Nabi, saat itu muslimin sudah menang di banyak peperangan, kemudian bahkan sudah mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Kemudian istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, tidak bolehkah kami menikmati hidup sebagaimana putri-putri istana Persia? Maka Nabi SAW tentu marah. Bagaimana istri seorang Nabi, istri-istri Nabi, kemudian dia iri dengan kehidupan putri-putri Persia, putri-putri istana Persia. Maka membuat Nabi sedih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai nanti turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umati'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila.
wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kesini aku beri pada kalian, setelah ini aku cerai baik-baik. Maka ini juga pelajaran yang sangat amat mahal. Dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya, terkadang Rasulullah SAW menyelesaikannya sendiri. Terkadang juga meminta nasihat dan saran dari orang-orang yang dipercaya. Salah satu kisahnya ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berunding untuk mempercayakan seseorang sebagai pemberi solusi pernikahannya. Rasulullah SAW pernah punya masalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian begitu punya masalah, Rasulullah SAW kemudian berkata pada Aisyah bahwa bagaimana kalau kita cari orang yang ketiga untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Nabi mengusulkan bagaimana kalau Umar Ibn Khattab yang mengatasi masalah kita. Kata Aisyah, saya tidak mau, Umar orangnya keras. Baik, kalau gitu bagaimana kalau ayahmu, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah sepakat, setuju. Maka datanglah Rasul secara derajat lebih tinggi dari Abu Bakar, secara usia lebih tua dari Abu Bakar, tidak masalah. Datanglah kepada orang yang memang kita duga bisa menyelesaikan masalah kita. Ini bukan sebatas masalah Anda lebih mulia atau Anda lebih tua, bukan. Carilah solusi, karena solusi itu bisa jadi ada di orang yang usianya lebih rendah daripada kita atau lebih muda dari kita, dan derajatnya bahkan mungkin lebih rendah daripada kita. Maka datang ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian menyampaikan permasalahannya, dan kemudian dengan izin Allah kemudian selesai masalahnya. Pun ketika terjadi peristiwa hadithul ifki atau berita bohong yang mengguncang keluarga nubuwah, baik Rasulullah dan Aisyah sama-sama bersedih dalam menghadapinya. Maka di sini Aisyah meminta izin pada Rasulullah untuk kembali ke rumah orang tuanya demi mendapat ketenangan. Masalah yang juga sangat besar, yang keguncangan juga terjadi, dan peristiwanya bahkan cukup panjang, 1 bulan lamanya, membuat semua tidak nyaman. Rasul bersedih hati, Rasul juga bingung harus berbuat apa. Aisyah radhiyallahu anha sampai menangis, begitu tahu dia menangis tidak tidur sepanjang malam. Bisa dibayangkan, dan yang tadinya sakit kemudian bertambah parah sakitnya. Semua sahabat juga bingung, yaitu peristiwa berita bohong yang diabadikan dalam surat An-Nur. Nah, peristiwa berita bohong ini juga menjadi pelajaran mahal, bahwa dalam kisah yang panjang itu nanti silahkan dibaca. Intinya adalah dalam keguncangan itu Rasul dan Aisyah melibatkan orang-orang yang diduga bisa menyelesaikan masalah. Maka Aisyah minta izin ke Rasul untuk pulang ke bapak ibunya. Ini perlu dipahami, bahwa pulang ke bapak ibu itu bukan memperuncing masalah, tapi diduga bisa menenangkan masalah, meringankan masalah, bahkan siapa tahu bisa memberikan solusi atas permasalahan. Sementara Rasul berkonsultasi dengan beberapa sahabat, yang sahabat itu masih muda-muda. Bayangkan, di peristiwa ini terjadi, usia Rasul saat itu tidak kurang, ini hampir 60 tahun, nanti kurang lebih sekitar 58 tahun. Harus berkonsultasi kepada sahabat-sahabat muda. Bahkan kadang Nabi di peristiwa itu konsultasi pada menantunya. Bukan aib. Konsultasi mertua kepada menantunya, yaitu konsultasi pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi juga konsultasi kepada sahabat yang masih sangat amat muda, bahkan posisinya anak muda sekali, yaitu Usamah bin Zaid. Kemudian bahkan Nabi konsultasi kepada seorang pembantu wanita, pembantunya, subhanallah, tapi pembantunya juga orang yang bisa memberikan informasi yang jujur dan baik, yaitu Barirah. Kalau permasalahan terjadi, maka jangan mengumbarnya. Datangilah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak membuka aib kita, orang-orang yang dekat dan mengerti tentang kita, dan orang-orang yang siap membantu memberikan solusi untuk kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita rumah tangga yang bahagia dunia akhirat. Rumah tangga bahagia bukan tanpa masalah, tetapi adalah rumah tangga yang kalau punya masalah
maka dia cepat kembali dalam kebaikan. Semoga Allah berkahi semua keluarga mukmin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.